Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dosen Dian Rifiyati MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lailin Reza Nur Anissa dengan nomor induk mahasiswa 2121160. Saya berasal dari kelas Ilmu Pendidikan A. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang materi pendidikan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ilmu Pendidikan. Selamat menonton. Baik, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian dari materi pendidikan. Nah, materi pendidikan merupakan bahan yang akan disajikan kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, materi pendidikan tersebut telah ditetapkan dalam sebuah kurikulum yang disusun bersama oleh pengambil kebijakan satuan pendidikan dan disesuaikan dengan kurikulum nasional dan kearifan lokal. Nah, jadi dari pengertian materi pendidikan tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan adalah semua pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem pendidikan. Materi pendidikan juga merupakan substansi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik agar diketahui, dikembangkan, dan diamalkan. Pada hakikatnya, materi pendidikan itu merupakan isi dari kurikulum, di mana isi dari kurikulum itu bisa dikembangkan dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi pendidikan berupa bahan pelajaran yang terdiri atas bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat disajikan oleh peserta didik dalam proses belajar dan pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu materi pendidikan mengacu pada tujuan masing-masing satuan pendidikan. Kemudian perbedaan ruang lingkup dan urutan bahan pelajaran disebabkan oleh perbedaan tujuan satuan pendidikan tersebut. Yang ketiga yaitu materi pendidikan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini, tujuan dari pendidikan nasional adalah target tertinggi yang hendak dicapai melalui penyampaian materi pendidikan. Omar Hamalik menyatakan bahwa materi pendidikan pada hakikatnya adalah isi dari kurikulum. Dalam Undang-Undang Pendidikan tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan bahwa isi kurikulum merupakan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan sistem pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan. Nah, proses pembelajaran di kelas juga memerlukan materi untuk keberlangsungan proses kegiatan pembelajaran. Materi tersebut disebut dengan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran juga meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai oleh peserta didik tersebut untuk memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dalam kurikulum yang harus dipersiapkan agar pelaksanaan pembelajaran dapat mencapai tujuan. Nah, tujuan tersebut harus sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik tersebut. Jadi, materi yang ditentukan untuk kegiatan pembelajaran sebaiknya materi yang benar-benar bisa menunjang tercapainya standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta tercapainya indikator. Baik, selanjutnya yaitu kita memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran itu dapat dibagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu ada fakta, di mana fakta itu merupakan segala hal yang berwujud nyata atau kenyataan dan
kebenaran. Seperti misal contohnya yaitu nama-nama objek, peristiwa sejarah, lambang, nama tempat, nama orang, nama bagian atau komponen dari suatu benda, dan lain sebagainya. Dari contoh tadi yang telah disebutkan, kata kuncinya yaitu ada nama, jumlah, tempat, dan lambang. Seperti contohnya yaitu misal nama-nama sholat wajib, nama rasul, nama malaikat, terus ada peristiwa Isra Mi'raj, terus nama-nama pahlawan kemerdekaan, dan lain-lain. Jenis materi pembelajaran yang kedua yaitu ada konsep, di mana konsep merupakan segala sesuatu yang berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, seperti definisi, terus pengertian, terus ciri-ciri khusus, terus hakikat, inti atau isi, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh tadi yang telah disebutkan, kata kuncinya yaitu definisi, klasifikasi, identifikasi, dan ciri-ciri. Nah, contohnya yaitu kayak pengertian dari sholat menurut bahasa atau istilah, terus ciri-ciri makhluk hidup, dan lain sebagainya. Nah, jenis materi pembelajaran yang selanjutnya yaitu ada prinsip, di mana prinsip merupakan berupa hal-hal utama, pokok, dan memiliki posisi yang paling penting, yaitu meliputi seperti dalil, rumus, dan hubungan antar konsep yang menggambarkan implikasi sebab akibat. Nah, kata kunci dari yang tadi disebutkan yaitu adanya hubungan sebab akibat. Maka kita bisa mengambil contoh yaitu dalil tentang kewajiban melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu jenis materi pembelajaran yang keempat, yaitu ada prosedur, di mana prosedur itu merupakan langkah-langkah sistematis atau berurutan dalam mengerjakan suatu aktivitas dan kronologi suatu sistem. Contohnya yaitu praktik penelitian sosial. Dari contoh tadi bisa diambil kata kuncinya yaitu langkah-langkah mengerjakan tugas secara urut. Nah, dari langkah-langkah mengerjakan tugas secara urut itu bisa kita ambil contoh tentang langkah-langkah pelaksanaan sholat wajib. Nah, jenis materi pembelajaran yang terakhir atau yang kelima yaitu ada sikap atau nilai, di mana sikap atau nilai ini merupakan hasil dari belajar aspek sikap. Misalnya yaitu nilai kejujuran, kasih sayang, tolong menolong, semangat, minat belajar, bekerja, dan lain sebagainya. Nah, contoh dari sikap atau nilai ini bisa kita ambil dari dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk sikap toleransi kita dalam menghadapi fenomena sosial yang bervariasi. Baik, selanjutnya yaitu kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang penguasaan materi. Nah, penguasaan materi itu bisa menjadi sangat penting jika dilihat dari beberapa hal seperti yaitu yang pertama ada tingkat aktualitas materi, di mana penguasaan terhadap materi atau bahan ajar yang akan disampaikan kepada peserta didik oleh seorang pendidik dapat
dilihat dari sejauh mana aktualitas materi yang akan disampaikan kepada peserta didik. Jadi, semakin bagus bahan yang akan disampaikan kepada peserta didik, maka akan semakin baik bagi peserta didik tersebut. Nah, di tengah-tengah kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat, sekarang menuntut seorang pendidik untuk selalu bisa menyampaikan materi yang akan disampaikan. Nah, banyak fasilitas yang dapat digunakan oleh seorang pendidik, seperti misalnya kita bisa menggunakan teknologi internet atau memanfaatkan teknologi internet itu untuk lebih mudah dalam menyampaikan materi atau bahan ajar yang akan kita sampaikan kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu ada kedalaman materi dan keluasan materi, di mana pengetahuan dan keluasan. Yang ketiga yaitu keterkaitan materi dengan berbagai aspek lain, di mana keterkaitan bahan ajar dengan aspek lain itu menjadi sangat penting yang harus dikuasai oleh seorang pendidik. Karena dengan cara itu, seorang pendidik dapat menunjukkan pengetahuannya yang luas, dan hal ini juga dapat mendorong minat dan motivasi siswa dalam belajar. Jadi pendekatan integratif dalam pembelajaran menjadi sangat penting untuk diimplementasikan oleh seorang pendidik, untuk dapat menumbuhkan rasa kebermaknaan belajar oleh para peserta didik. Nah, penguasaan dari bahan ajar secara mantap yang dikuasai oleh seorang pendidik itu menjadi salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik atau seorang guru untuk dapat berperan secara baik sebagai seorang pendidik. Baik dari materi yang tadi sudah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa materi pendidikan merupakan semua bahan pelajaran yang disampaikan kepada peserta didik dalam suatu sistem institusional pendidikan. Nah, materi pendidikan juga merupakan substansi ilmu pengetahuan yang ditransmisikan kepada peserta didik agar diketahui, dikembangkan, dan diamalkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis materi pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada fakta, yang kedua konsep, yang ketiga prinsip, yang keempat prosedur, dan yang kelima sikap atau nilai. Selanjutnya, penguasaan materi menjadi sangat penting jika dilihat dari beberapa hal, seperti yang pertama tingkat aktualitas materi, yang kedua kedalaman materi dan keluasan materi, dan yang ketiga keterkaitan materi dengan berbagai aspek lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.